Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwi Arianto Erianti. Hari ini kita membahas tentang nangkos untuk kebutuhan kelapa sawit. Tangkos sebagian dari pupuk untuk kelapa sawit. Kegunaan tangkos untuk memperbesar buah, memperberat buah, membuat pelepah hijau. Jadi terlihat sehat dan karena kelapa sawit juga tumbuhan, sama seperti kita, tumbuh perlu disayang, perlu dikasih makan. Inilah gizi-gizi mereka. Salah satunya tidak dengan bahan kimia. Kita bisa tengok di sini. Ini 6 angkong. Itu terserah yang punya. Bisa dikeliling, bisa diterak di sini. Cuma lebih bagus seperti ini, lebih istilahnya lebih makan kenyang dia. Maksud dari konten ini ya untuk nambah viewer. Nah, mari kita lanjut mengecer tangkos. Ini sebanyak 1 trip. Nah, 1 trip. Kita lihat perbedaan sama sebelah. Sebelah begitu kering. Ayo, Pak, yuk, sarung yuk. Ini adalah Satrio Susilo, sang driver tangkos. Ini cukup jauh karena sudah 3 trip di sini. Karena kalau kita masuk dari dalam mobil terpuruk, tidak bisa. Tegak aja badanmu. Sang driver, penggemar dari Antonio Griezmann. Dari zaman Griezmann di ATM hingga di Barcelona. Namun sayang performa Griezmann turun drastis. Terus aja terus. Kalau nggak bisa satu napas nanti berhenti aja. Kiri nanti. Nah, kita sudah mau sampai di penghujung pembuangan. Lurus saja depanmu. Ini dia. Sampailah di pembuangannya. Ini sudah 2 angkong di satu sawit. Kita lihat perbedaan dengan sawit sebelah yang belum pernah ketangkos. Begitu kering, kurus, seperti tidak ada gizinya. Kita lihat yang di sini. Ini pun sudah termasuk lama tidak ditangkos. Terakhir kali waktu 2013 atau 2012. Tapi pupuk kimia tetap berjalan. Kalau sebelah tidak, sesekali saja pupuk kimianya. Selain tangkos, ada juga beberapa pupuk yang bisa mendukung berkembangnya sebuah kelapa sawit, seperti abu boiler. Abu boiler ada 2 macam, kasar dan halus. Yang selain itu juga ada solid. Solid itu adalah sisa dari limbah pabrik, cairan yang mengendap menjadi sebuah seperti gimana tuh, lembek-lembek gitu dah. Tapi baunya luar biasa. Namanya juga limbah ya. Selain itu juga ada apa ya namanya yang di rokan tuh, tangkos yang campur apa? Blondo. Blodo ya. Dia tangkos yang bercampur dengan blodo. Inilah sang driver membawa trip kedua. Sekarang tugas saya menyusun lagi. Jadi ketika driver sudah sampai, 1 angkong sudah terisi kembali dan bergerak kembali. Jadi tidak ada yang berhenti. Tadi saya hanya menemani sekali sang driver. Saat ini temani saya untuk mengisi tangkos. Itu sepeda motor Gagak hitam.
yang menemani saya dari S1 dan S2. Andi Kang, gelem lah. Iya Kang, wis duwe anak iki Kang. Oh iya ya. Manen. Ben gak ya. Nen di batu resik dhewean ngono lho. Buri. Ngopi deh. Nanti tenan dhuwur kono wis. Wis. Oke. Ora pae nang gitar. Ayo Kang. Biasa teman sekampung, namanya juga kalau hidup di kampung itu ramah tamah. Jadi tetap ada tegur sapa, tidak lu gue. Karena kalau di kampung kalau kita terlalu sombong jadi omongan. Mengisi tangkos, usahakan yang di dalam angkong yang kecil-kecil, jadi membuat padat dalam isi. Barulah kita memetak seperti kelapa sawit yang dipetak di dalam truk sawit. Kalau menangkos, usahakan gancunya kecil dari besi, jadi tidak berat sehingga lengan tidak mudah capek. Drivernya sudah hampir sampai, kita belum siap, karena ngomong aja. Wah, Rizka apa kabar Mbak? Ya kali-kali. Ayo, ngaku gue, nih. Bos begini. Dia tak tahu kan. Tahu lah, dulu pernah bah ikut salam bah. Oh, yang Muhamadiannya foto alam. Lek salam lek. Oh, yang ngawur aja. Kali kalau nggak kuat 2 kali jalan. Amangkong deh, juga kesana aja terus tadi. 2 pokok ini lah. Driver berangkat lagi trip ketiga. Ini karena berhubung hari Jumat, kita mungkin tidak sampai jam zuhur. Biasanya satu trip ini sebelum zuhur sampai siap. Tapi karena berhubung hari Jumat, kita jam 11 lewat mungkin sudah pulang. Kalau belum siap, kita lanjut siap Jumatan. Oh ya, harga tangkos ini tergantung dari kita negosiasi dengan mobil truk. Biasanya sih kalau di sini di daerah saya ini 350 masih pasarannya sampai di sini. Kalau misalkan saya sudah orang berduit, tidak saya nangkos, saya buruhkan ke orang, satu trip ini 125 sampai 150 per tripnya. Kalau mobilnya aja 350. Ini paling murah. Paling mahal itu adalah Abu Boiler. Solid ini tangkosnya paling murah. Karena kalau Abu Boiler satu tripnya aja 700. Untuk buruhnya 200, berarti bisa satu trip 900. Kalau tangkos mungkin menghabiskan 500 kalau kita sambil memburukan. Bah, nenek kadang didol kabari yo.
Banyak orang lewat, ada yang ngarit, nyemprot. Nyemprot adalah untuk membasmi rumput-rumput liar. Driver hampir sampai, kita belum juga siap. Oke, driver berangkat trip keempat. Entah mengapa ya, driver ini adalah adik kandung saya sendiri. Ada chemistry, dia lebih suka menyorong angkong. Dia tidak suka menyusun di angkong. Tapi kalau saya lebih suka menyusun, capek berjalan. Mungkin karena berat badan saya yang sudah 75 kilo. Jadi kami saling mengisi. Kalau biasanya kalau dekat dia suruh ngisi sendiri, tapi kalau jauh saya mengisi biar cepat. Karena memang adik saya kalau menyusun sendiri terlalu lama. Kalau ada sahabat-sahabat bertanya apa sih manfaat tangkos itu? Tangkos itu usahakan kita menangkos ketika musim hujan. Ya perkirakan lah kita menangkos di musim kemarau, selesai tangkos kiraan kalau sudah musim hujan. Ayo. Kenapa? Karena dari hujan itulah tadi cairan dari tangkos akan keluar. Itulah yang akan diserap dari kelapa sawit itu. Kalau musim kemarau seperti tidak ada gunanya tangkos itu. Cepat gosok, cepat kering. Tapi kalau kena hujan terus, dia lama bosoknya dan terus mengeluarkan cairan. Cairan itulah yang akan diserap oleh kelapa sawit. Karena di daerah saya di Rokan Hulu Riau, mata pencariannya 95% dari kelapa sawit. Driver sudah datang lagi, kita belum juga siap. Oke, driver akan berangkat kembali. Biasanya satu trip ini paling banter 13 pokok. Ya tergantung banyak sikitnya di pokok. Tapi karena biasanya saya 6 angkong, 12 pokok, 11 pokok, 10 pokok. 10 pokok itu maksudnya 10 kelapa sawit. Jadi misal kita punya 1 hektar, 1 hektar itu perkirakan 136 pokok. 136 sampai 140 tergantung dengan jarak kita menanam. Berarti kalau kita taruh 10 pokok butuh 13 strip.
Ade. Saya orangnya terlalu ramah. Dia cuek pun saya tanya. Seharusnya yang di motor itu yang bertanya saya. Orang tua saya paling suka tangkos ngupuknya. Tapi karena saya biasanya sekolah saya di Pekanbaru, saya tidak ada, jadi nggak pernah ke tangkos. Makanya terakhir kali di tangkos 2012 atau 2013, ketika saya masih di sini. Dan adik saya belum bisa nangkos ketika itu. Driver hampir sampai, kita belum. Ini trip ke, itu udah berapa trip ya? Oh, udah satu pokok ternyata. Ini sudah beda pokok lagi. Nangkos nih sepertinya banyak, tapi kalau dijalani tahu-tahu habis. Ade. Terkadang orang yang tak kenal mau menegur dahulu, terkadang orang yang kenal pun diam-diam saya. Baik. Udah menit berapa ya? Tengok dari belakang. Lewat aja depan nggak ya? Ada 2 menit 20. Nanti takutnya memori cukup. Hah? 17. Masih berjalan ya? Penting cukup memori. Nanti baru numpang TV tempat Pak Bambang nih. Ngupload 7 menit yang poli itu aja berapa, hampir segiga nggak salah. Kalau mau masang TV ketemu hybrid orang enak alatnya jadi. Kalau ada wifi itu mah. Oke, trip ke-7 berangkat. Kalau biasanya saya 5 angkong, tapi petaknya tinggi. Ini karena kita 6 angkong dan juga pula jauh, kemungkinan tangkos itu jatuh di pertengahan jalan ada. Jadi saya sedang-sedang saja.
Oke, pas selesai, angkong datang. Ketika kita kerja berat, jangan lupa minum air putih untuk kesehatan ginjal, karena kita mengeluarkan banyak cairan. Jangan lupa baca doa ya. Alhamdulillah. Es menyegarkan untuk kesehatan. Pikir-pikir deh.